mengenai approach terhadap grammar itu sendiri, Bumpo. Misal kayak ada dua nih. Misal kayak orang yang kebanyakan dari kayak orang LPK atau tempat kursus yang ngajarin itu, dia ngeliat ngedrill dari grammar book kayak gitu, dari Minnan Nihongo dan lain sebagainya, dan disuruh bikin kalimat. Dan dibanding ketemu pattern secara natural itu sendiri dari reading itu sendiri, terus dia look up sendiri dan baru dia pelajarin. Gimana? Iya, kalau kata gua, bikin kalimat itu nggak perlu sama sekali. Jadi kita untuk ngebuat kalimat, untuk ngomong, untuk nulis, kalau memang niatnya adalah ngerti bahasa Jepang itu sebenarnya nggak perlu menurut gua. Hmm. Yang perlu adalah dia lihat grammar itu di banyak konteks dan dia ngerti grammar itu dipakai di konteks apa, di nuance apa, di kalimat apa gitu. Jadi eh menurut gue yang gue dulu termasuk sukses atau menurut gue termasuk efisien adalah Hmm. gue coba lihat aja ada grammar seperti apa aja gitu kan, yang kayak list of grammar atau misalnya kayak di buku-buku grammar yang standar gitu kayak Taikim atau apa. Hmm. Oh jadi ada grammar ini kira-kira makanya di situ. Tapi gue nggak mumet kayak oh harus ngerti, harus kayak bikin kalimat gitu. Kalau mau ya misalnya dicampur. Jadi belajar grammar nanti banyak baca. Terus misalnya ya kayak seminggu atau 2 minggu sekali coba Ya. latihan soal. Tapi latihan Hmm. soal itu untuk apa? Untuk ngetes aja. Jadi ngerti nggak penggunaan grammar dari selama ini ngebaca gitu. Jadi misalnya gini, Hmm. 70% baca, 10% Angki, 10% misalnya baca-baca grammar, terus katakan ya entah itu kapan, tapi katakan 5%-nya latihan soal. Jadi menurut gua nggak salah untuk latihan soal kalau emang niatnya mau JLPT. Tapi menurut Hmm. gua yang jadi kekurangan orang-orang kalau emang dia pengen jangka panjang ya belajarnya, Ya. dia terlalu fokus ke latihan soal itu. Sedangkan kan untuk ngerti ya bahasa Jepang itu ya harus dari penggunaan sehari-hari gitu. Jadi jatuhnya lebih kayak kepaparan bahasanya itu kebanyakan orang itu yang kurang itu sendiri. Dia jadi kebanyakan langsung ke approach ke ngedrill grammar itu sendiri. Pokoknya jadinya dia ngetes dirinya sendiri dari grammar kayak books gitu, dari textbook Nihongo Nihongo kayak gitu Iya, sih. Ya kalau iya. dia memang Mungkin bisa yang lewat kayak jadi ya. Kenapa lanjut? mungkin yang jadi perkara orang adalah karena kan misalnya dia masuk immersion, terus dia kayak 2-3 bulan udah nyoba, loh kok nggak ngerasa dia ada kemajuan begitu ya. Karena kan mungkin dia berkutat di bahan yang ya dia anggap mudah begitu ya. Mhm. Sebenarnya nggak bisa jadi acuan, tes JLPT nggak masalah. Misalnya, tapi kalau bisa ya, misalnya kayak N3, mulai dari N3 gitu, N3, N2, N1. Karena Mhm. memang yang namanya kita immersion itu kan kita ya bacanya semau kita kan, sesenangnya kita kan apa. Dan itu tuh yang namanya grammar akan campur aduk. Jadi maksudnya N2, N1 masuk. Mhm. Kosakata juga sama, N2, N1 udah masuk dari awal. Mhm. Makanya kenapa orang-orang yang biasanya dia bertahap dari N5, dia misalnya yang drill soal, dia Mhm. nggak akan kepapar dengan kosakata yang atau grammar yang tanda kutip susah, tapi ada di Mhm. mana-mana sebenarnya. Jadi dia common, dia nggak jarang gitu. Sedangkan kan kalau immersion kan dari awal ya dia dapatnya apa itu yang dia pelajarin kan, sesuai Mhm. dengan ceritanya gimana gitu Iya. di novelnya atau gimana. Jadi kan sebenarnya lebih ke volume sih. Jadi memang menurut gua dasarnya intinya nggak akan banyak berubah. Tetap volume yang dilihat volume. Kalau bisa yang kesulitannya meningkat dikit-dikit gitu. Tapi sebenarnya kalau emang punya waktu yang banyak, mau dia mulai dari yang agak susah asal dia benar-benar suka. Dan inti sih yang gua akan rubah adalah Mhm. gua akan mulai dari light novel, anime atau apapun yang gue sebelumnya udah pernah baca gitu. Ini sebenarnya untung plus untuk orang-orang yang emang dari awal udah senang dengan anime ya atau apapun lah budaya Jepang kan Mhm. gitu. Kita simpulkan menjadi 5 poin di sini. Persentasenya dari 100%. Membaca itu 75% reading, 10% Anki, 10% grammar, dan sisanya itu 5%an kurang lebih latihan soal. Sebenarnya yang dikatakan di dot ini 70%, tapi kalau kita jadiin 100% dari waktu lo, itu jatuhnya 75% sebagian besar itu jatuhnya ke reading ya, membaca. Yang kedua, materi N1 yang susah pun sebenarnya itu udah common. Artinya gimana? Udah gampang banget kalau kosakata grammar itu udah sering keluar dalam immersion lu setiap hari. Itu udah suatu hal yang wajar banget, umum. Bukan susah lagi N1 itu. Dan yang ketiga, poinnya, jangan mumetin pusingin grammar bumpo. Dan untuk JLPT, poin keempat ini, grammar books itu cuma cukup lu lihat aja baca-baca gitu.
dan pahami penggunaannya secara garis besar dari reading itu sendiri, dari materi yang lu immerse setiap harinya. Dan yang kelima, fokus reading membaca. Dan ya kalau lu mau JLPT ya latihan soal itu ya cukup sekali-sekali aja gitu buat ngetes pengetahuan lu. Sekali-sekali 5% aja dari total waktu lu immerse sampai mau ambil tes JLPT. Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.